few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldina Pratama. Saya dari kelompok 6. Saya ingin mempresentasikan perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor perilaku manusia yang berkaitan langsung dengan produksi, distribusi, dan jasa konsumsi. Dalam ekonomi konsepsi, perilaku termasuk ke dalam ranah etika bisnis, yang juga berhubungan dengan kajian psikologi yang masuk dalam konsep behavioral economics. Hubungan manusia dengan ekonomi. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena manusia adalah faktor utama penggerak kegiatan ekonomi itu sendiri. Sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonominya. Dalam ekonomi Islam, manusia tetap dipandang sebagai faktor utama dalam produksi walau mesin sudah bisa menggantikan tenaga manusia. Karena pada dasarnya mesin itu sendiri diciptakan oleh manusia. Salah satu asumsi yang sangat penting dalam ekonomi klasik dan klasik adalah konsep homo economicus yang diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Konsep homo economicus dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan mengeneralisasi semua orang sebagai individu ekonomi yang memiliki sifat-sifat yang perfect self-interest, kepentingan pribadi semata-mata, perfect rationality, memiliki rasionalitas yang sempurna, imperfect information, memiliki segala informasi. Model perilaku homo economicus dianggap tidak dapat mengkomodir realitas yang ada sehingga melahirkan model ekonomi yang berbasis perilaku behavioral models yang sering diistilahkan dengan homo ethicus, yang merupakan konsep kemanusiaan yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya. Karena pada homo ethicus yang dipentingkan bukan hanya self-interest, tetapi juga public interest. Dalam konteks ekonomi Islam, permodelan perilaku manusia dikenal sebagai homo islamicus yang merupakan model yang lebih sempurna dari homo ethicus. Karena permodelan perilaku ini diturunkan dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Menyebutkan sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan proses penciptaan manusia, mulai dari tanah yang kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya sampai ditiupkannya roh sampai dia hidup. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 91 ayat berbicara tentang sifat-sifat manusia, termasuk dalam sifat-sifat positif dan negatif. Berapa sifat manusia dalam Al-Quran? Seperti manusia-manusia, Quran Surah Al-Hujarat, Surah ke-49 ayat 14, dan beramal soleh, Quran Surah At-Tin, Surah ke-5 ayat ke-6. Diberi ilmu, Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 85, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, sifat manusia banyak digambarkan dengan sifat-sifat negatif seperti tergesa-gesa, Quran Surah Al-Isra, Surah 17 ayat 11, lemah, Quran Surah An-Nisa, Surah ke-4 ayat 28, kikir, Quran Surah An-Nisa, Surah ke-4 ayat 128, dan Al-Isra, Surah ke-17 ayat 100, serakah, Al-Baqarah, Surah kedua ayat 96, dan lain-lain sebagainya. Sifat-sifat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penciptaan manusia. Dalam prosesnya, sifat-sifat tersebut kemudian berkembang sedemikian rupa, menghasilkan rentetan sifat negatif lainnya. Sebagai contoh dalam Quran Surah Anbiya, Surah ke-21 ayat 37, dan Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia mempunyai sifat yang tergesa-gesa. Karena sifat inilah manusia kemudian menjadi sombong dan suka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik keinginan dan kebutuhan. Dalam Islam, kedua konsep memiliki perbedaan yang jelas. Imam Al-Ghazali misalnya menyebutkan dua hal ini dengan istilah berbeda. Keinginan sebagai ragbah, sedangkan syahwat dan kebutuhan sebagai hajat. Hajat merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya sebagai manusia, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya.
Sementara itu, syahwat merupakan dorongan keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pemenuhan psikis. Secara harfiah, ada perbedaan mendasar antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk dalam kebutuhan, tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia, karena merupakan hal mendasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Sementara itu, keinginan berfungsi sebagai sublim dari kebutuhan. Urgensitas keinginan tidak bersifat harus dan tidak bersifat mengikat. Konsumsi dan mengkonsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Yang pertama, konsumsi dalam Islam. Islam menganjurkan manusia untuk menganut pola konsumsi moderat di tengah-tengah. Artinya, manusia tidak boleh berlebih-lebih israf, tetapi juga tidak boleh terlalu apa adanya. Konsumsi adalah Islam juga diatur berbagai proporsionalitas personal karena sifatnya sangat relatif. Artinya, banyaknya sesuatu dalam kadar seseorang individu belum tentu sama dibandingkan dengan individu yang lain. Yang kedua, produktif dalam Islam. Dalam pandangan Islam, produktif diartikan sebagai upaya mengolah sumber daya dalam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Pandangan melarang produsen untuk memproduksi sesuatu yang merusak akidah, melucuti identitas umat, memudarkan nilai-nilai agama dan akhlak, menyibukkan pada hal-hal yang sia-sia, dan menjauhkan dari keseriusan, mendekatkan pada kebatilan, menjauhkan dari kebenaran dunia, dan menjauhkan akhirat, dan hanya hormati pada keuntungan material semata. Mendefinisikan produksi sebagai menciptakan utilitas yang halal, diizinkan, dan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi dari perspektif ajaran Islam. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Jika dikaitkan dengan konteks konsumsi, pengertian maslahah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bersifat sangat relatif karena individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Artinya, pola konsumsi seorang tidak bisa dipaksakan sama dengan pola konsumsi orang lain karena kadar kebutuhan yang berbeda-beda. Akan tetapi, masing-masing individu berkewajiban untuk memahami kadar kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Dalam konteks produksi, seorang produsen juga berpegang 5 batasan plus 2 batasan di atasnya. Artinya, ketika memproduksi barang atau jasa, batasan di atas harus menjadi acuan tentang boleh atau tidaknya suatu barang diproduksi. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa seseorang karena individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan komponen-komponen maslahat, memberikan nilai yang komprehensif baik di dunia maupun di akhirat. Maslahah itu jika dibuat dari 5 elemen sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, semuanya menyangkut konsep kebaikan bagi umat manusia. Konsep ini dapat dijadikan sebagai modal manusia untuk menuju hari akhirat nanti. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan manusia, baik produksi maupun dikonsumsi, selalu harus dilakukan kerangka mencapai kemaslahatan. Kesimpulan dari presentasi saya, perilaku ekonomi dalam perspektif Islam berkaitan dengan konsep akhlak sebagai fondasi dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan dengan pemikiran seperti itu. Konsep homo economicus yang merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada. Penyempurnaan dari itu kemudian melahirkan model ekonomi yang berbasis perilaku, behavioral models, yang disebut dengan homo ethicus. Dalam konteks kemanusiaan, perilaku ekonomi seseorang dipengaruhi oleh sifat-sifat yang melekat pada individu tersebut. Sifat-sifat tersebut merupakan manifestasi dari struktur jiwa seseorang. Dalam perkembangan jiwa memiliki potensi-potensi psikologi yang harus dididik, yaitu potensi kognitif, kekuatan akal untuk membuat hikmah, budi pekerti yang luhur, potensi afektif, emosi dan syahwat untuk mencapai ifah agar mampu menghilangkan kejelekan-kejelekan, dan potensi psikomotorik, gerak dan tingkah laku. Untuk menyesuaikan dengan 2 potensi di atas, pengontrolan terhadap potensi-potensi tersebut akan mengarahkan manusia untuk dapat membedakan antara keinginan dengan kebutuhan yang ada, pada akhirnya akan melahirkan kemaslahatan baik bagi dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.